Di Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GSN NKRI itu sudah pernah kami suarakan tahun 2015. Mengenai hal tadi konferensi pers yang mengatasnamakan koalisi aksi penyelamatan Indonesia ini, apa yang mungkin bisa Pak Taliwan sendiri sampaikan kepada khususnya masyarakat? Ya, tentu ada latar belakang situasi sosial politik ekonominya kan. Jadi tidak ujuk-ujuk lah kan. Sebenarnya ini dari tahun 2015 kami sudah pernah mendeklarasikan namanya Gerakan Selamatkan NKRI, GSN NKRI, GSN NKRI ya. Itu waktu itu ya dipimpin oleh Pak Jenderal Joko Santoso dan Ibu Rahmawati, lalu saya sebagai sekretarisnya dan sebagainya. Jadi waktu itu kita sudah merasakan bahwa kelihatannya Indonesia ini akan menuju situasi yang berat secara politik ya waktu itu. Karena terutama dengan sistem dari hasil amandemen ini, sistem undang-undang dasar kita kurang baik lah. Terutama misalnya sistem pilpres langsung. Nah ini kan bermasalah sekali ya. Kita akhirnya terbukti kan banyak masalahnya. Lalu bahwa kedaulatan rakyat akan dibajak, dan ternyata kan memang dibajak oleh para pemilik modal lah. Jadi kedaulatan rakyat bukan lagi ada di rakyat yang diwakili oleh MPR. Sekarang MPR kan jadi simbolik aja, tapi sebenarnya kan kita diatur-atur oleh oligarki kan, oleh pemodal, oleh partai politik, yaitu yang berkoalisi membentuk oligarki. Dan itu dampaknya tentu saja tidak baik bagi rakyat secara umum, karena masalahnya menjadi orang-orang oligarki ini berpikir menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya ini terbukti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mereka menabrak aturan konstitusi yang normal kan, di mana pengaturan anggaran kan tanpa persetujuan DPR. Lalu BPK sebagai badan pemeriksa keuangan dieliminasi hak-haknya. Lalu pengadilan atau kalau ada masalah dengan penggunaan anggaran yang sudah diputuskan itu nanti tidak bisa diadili. Jadi aktor dari segala macam kebijakan ekonomi keuangan ini, sekalipun salah, sekalipun merugikan negara dan sebagainya, itu tidak bisa diadili. Ini kan sangat istilah Pak Din tadi ya, sudah menuju diktator bayangan gitu ya. Jadi bahaya bagi. Nah, atas dasar situasi yang demikian itulah mungkin sekarang banyak orang yang sudah mulai lebih tersadarkan lah bahwa Indonesia ini bahaya, udah rawan ini. Itu aja. Kalau dulu kami masih terbatas, agak elitis ya. Sehingga kami lakukan gerakan mau mengadukan agar kita segera kembali ke UUD 45. Sebelum kejadian kan keburu ditangkap. Betul. Yaitu saya dan kawan-kawan, termasuk Ibu Rahma. Pak ini itu tema kita ya, tema hari ini juga sebenarnya. Tapi keburu ini sebagai gerakan makar. Sebenarnya kalau
dari segi undang-undang atau aturan main bernegara nggak ada. Kami kan nggak siapkan tentara, nggak siapkan senjata, nggak apa kok dituduh seperti itu kan. Ya tapi itulah sejarah ya, jalan trauma nggak, sejarah. Bang? Gimana? Ada trauma nggak? Mengingat biasa aja lah kita, artinya resiko perjuangan kan. Kalau kita berjuang enggak seberapa dibandingkan apa yang diterima Bung Karno, ya kan, dibuang ke sana, diasingkan ke sini, dipenjara di sana, kita nggak ada apa-apanya, nggak ada tai kukunya Bung Karno kan. Jadi ini kewajiban kita aja, karena kita sudah merdeka bukan negara jajahan, ya kan, harusnya kan lebih baik lah ya kan perlakuan terhadap tokoh-tokoh yang menyampaikan kritik apa, jangan lagi kayak era penjajahan kan, kita menyebutnya era demokrasi. Saya kira itu latar belakangnya. Untuk seorang Hatta Taliwang, visi misinya ke depan apa untuk NKRI ini, Bang? Oh iya, kita perbaikan sistem negara utamanya, karena kita merasa ini sistemik persoalannya. Baru soal kepemimpinan. Kalau sistemnya baik, biasanya kan pemimpin yang lahir dari sistem yang baik, ya pasti orang baik. Kayak kita mau ke Singapura kan sistemnya baik, sampai di sana kita kan jadi sopan. Jadi tertib, antri segala kan. Nah, kalau sistemnya jelek kayak di Indonesia ini orang nggak sabar antri, main tabrak sini. Ya itu yang terjadi pada situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu belum tertib, belum memenuhi sebuah asas bernegara yang sehat kan gitu. Harapannya apa, Bang, ke depan untuk negara NKRI yang sekarang dipimpin Kalau oleh... bisa sih kita kembali ke sistem yang konstitusi yang asli yang dilahirkan oleh pendiri negara. Memang masih ada kelemahan, tapi bertahap kita perbaiki, tapi tidak menyunat kedaulatan rakyat dengan meniadakan hak-hak MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ya kan? Karena di semua negara itu ada dewa ratunya. Kita masa nggak ada dewa ratunya? Kenapa Malaysia bisa lebih sehat konstitusi? Karena ada raja yang didengar sebagai pemutus kata akhir. Kita nggak ada. Jadi kalau ada masalah ribut terus. Pernah ribut kan KPK dengan polisi, nggak ada selesai. Lalu nggak ada penengah, nggak ada yang memberi kata akhir. Kata akhir itu penting karena di Malaysia, di Thailand misalnya, sistem kerajaan demokrasi kan, ketika dirasa pemerintahan Perdana Menteri agak menyimpang, langsung raja main mata dengan Panglima TNI, tentaranya di sana, kudeta aja, ambil alih, nanti pemilu lagi katanya. Ada yang melihat keadaan yang rawan itu dengan mengambil kata akhir. Inggris pun begitu dengan sistem. Jadi ada, semua negara itu ada dewanya, ratu. Apakah Indonesia ini gila ini, liar, suka-suka. Presiden dengan mengatur keuangan, pengadilan bisa disunat dan sebagainya. Keputusan MA soal nggak boleh menaikkan harga itu BPJS, kan ditabrak begitu aja. Jadi aturan-aturan ini nggak bisa terus begini. Pilpres dengan korban 800-900 orang, lalu menghasilkan presiden dengan kemampuan kapasitas begini kan sayang negara ini kan. Betapa banyak uang kita habis, terus yang mati juga nggak pernah diperdebatkan, dipersoalkan di mana kuburannya, apa sebab kematiannya, bagaimana pertanggung jawab kepada keluarganya dan sebagainya. Ini kan sistem. Mana apa kita mau hidup terus dengan sistem begini ini? Kan enggak juga. Kita inginlah negara ini menjadi negara yang sehat, normal begitu. Itu aja obsesi saya begitu. Nah, saya kira itu.